Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Rizwan dari kelas PJKRB angkatan 2024. Saya dari kampus STKIP PGRI Sumeneb. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa yang disempurnakan edisi 5 yang diberikan tugas oleh Ibu Siti Arifah, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan. Nah, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima adalah pedoman resmi yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pada 16 Agustus 2022, pedoman ini menggantikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau bisa disebut PUEBI sebelumnya dan kembali menggunakan nama EID. EID edisi kelima mencakup berbagai kaidah dalam penggunaan bahasa Indonesia, antara lain penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Nah, mulai dari penggunaan huruf. Penggunaan huruf mengatur penggunaan huruf abjad, vokal, konsonan, huruf kapital, huruf miring. Di mana penggunaan huruf ini ada beberapa aspek seperti berikut. Huruf abjad menggunakan 26 huruf dari alfabet Latin seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai seterusnya sampai Z. Nah, yang kedua huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari A, E, I, O, U. Yang ketiga huruf konsonan. Huruf konsonan mencakup B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, I, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, yang keempat huruf kapital atau bisa dibilang dengan huruf besar. Huruf kapital digunakan dalam awal kalimat Indonesia. Awal kalimat seperti Indonesia adalah negara kepulauan. Lagi nama orang termasuk gelar kehormatan Dr. Andos Suetomo seperti Jokowi Dodo, atau nama geografis Jawa Tengah, Sungai Kapuas, atau juga bisa dalam nama lembaga Universitas Indonesia. Yang kelima adalah huruf miring. Huruf miring digunakan untuk penulisan judul buku, majalah atau karya ilmiah. Buku Laskar Pelangi diterbitkan pada 2005. Kata serapan yang belum sepenuhnya disesuaikan kata software berasal dari bahasa Inggris. Yang keenam, huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk penekanan terutama dalam teks yang bersifat teknis pengajaran. Contoh penting, 2 dokumen harus ditandatangani. Yang ketujuh, huruf serapan. Huruf dalam kata serapan disesuaikan dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia, misalnya electricity menjadi elektrisitas. Nah, yang kedua adalah penulisan kata. Penulisan kata ada beberapa aspek penting, yaitu penulisan kata dasar,
Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, makan, tidur, belajar. Nah, yang kedua, penulisan kata turunan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, berlari, memukul, kesenangan, dipertemukan. Jika kata dasar berupa gabungan kata imbuhan ditulis serangkai dengan unsur pertama. Contoh, bertepuk tangan, bukan bertangan kepuk, menganalisis data. Nah, yang ketiga, penulisan gabungan kata. Gabungan kata yang memiliki makna sendiri-sendiri ditulis terpisah. Contohnya, meja makan, rumah sakit, tanggung jawab. Gabungan kata yang sudah pandu dan dianggap satu kata ditulis serangkai. Contoh, matahari, olahraga, daripada. Yang keempat, penulisan kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di rumah, ke pasar, dari sekolah. Perhatian, jangan keliru dengan di. Kata sambung sebagai awalan yang harus ditulis serangkai. Contoh, dimakan, dipelajari. Yang kelima, penulisan partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, bacalah. Apakah itu? Siapakah dia? Partikel pun ditulis terpisah kecuali pada bentuk yang sudah padu. Contoh, adapun bisa terjadi, adapun sebabnya belum jelas. Meskipun hujan, ia tetap pergi. Nah, yang keenam, penulisan singkatan dan akronim. Singkatan huruf besar tanpa titik. Contoh, WHO, ASEAN. Singkatan umum dengan titik. Contoh, S.D. buka kurung sampai dengan. DKK buka kurung dan kawan-kawan. Akronim nama diri ditulis dengan huruf kapital. Contoh, BIN buka kurung, Badan Intelijen Negara. Akronim umum ditulis dengan huruf kecil. Contoh, radar buka kurung, radio detecting and ranging tutup kurung. Yang ketujuh, penulisan angka dan bilangan. Bilangan ditulis sebagai kata dalam dokumen resmi atau narasis. Contoh, 20 siswa hadir. 20 siswa hadir. Angka digunakan untuk konteks numerik. Contoh, kelas ini memiliki 35 siswa. Nah, yang kedelapan, pemenggalan kata. Pemenggalan kata dilakukan berdasarkan suku kata contoh. Kata contoh tersambung lu, an, belajar. Yang ketiga, penggunaan tanda baca. Dalam ejaan yang disempurnakan edisi kelima, penggunaan tanda baca diatur secara rinci untuk memastikan kesesuaian dalam penulisan bahasa Indonesia. Berikut adalah aturan penggunaan masing-masing tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Nah, tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Contoh, saya pergi ke sekolah titik. Digunakan dalam singkatan tertentu. Contoh, A.N. buka kurung atas nama tutup kurung, S.D. sampai dengan. Tidak digunakan dalam singkatan huruf kapital kecuali gelar. Contoh, WHO, B.SC. Nah, yang kedua, tanda koma. Tanda koma ini memisahkan unsur dalam suatu perincian atau daftar. Contoh, saya membeli apel, jeruk, dan mangga. Sebelum kata penghubung tetapi atau melainkan. Contoh, bukan saya yang salah, tetapi dia, Setelah kata seru, sapaan, atau keterangan dalam kalimat. Contoh, wah, betapa indahnya. Pada hari Senin, kami libur. Yang nomor 3, tanda titik koma.
Memisahkan bagian kalimat yang setara dan mengandung koma. Contoh, saya membeli apel, koma, jeruk, koma, dan mangga, titik koma. Tetapi dia membeli durian, koma, salak, koma, dan kelengkeng, titik. Nah, yang keempat, ada tanda titik dua. Sebelum perincian atau penjelasan contoh, bahan yang diperlukan tepung, gula, dan mentega. Dalam salam pembuka surat contoh kepada YTH titik 2 kepala sekolah. Nah, yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung ini memisahkan suku kata pada kata yang terpenggal. Contoh, menyusun, menyambung kata ulang. Contoh, anak-anak, mobil-mobilan. Nah, yang terakhir tentang penulisan unsur serapan. Dalam ejaan yang disempurnakan AIT edisi kelima, penulisan unsur serapan diatur untuk penyesuaian kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau daerah dengan kaidah bahasa Indonesia. Berikut adalah pedoman penulisannya. 1. Penyesuaian bentuk dan ejaan. Unsur serapan yang diserap dari bahasa asing mengalami penyesuaian ejaan dan pelafalan sesuai dengan sistem bahasa Indonesia. Contoh, aktif jadi aktif, psikologi jadi psikologi, sistem jadi sistem. Penyesuaian ini dilakukan tanpa mengubah makna asalnya. Nah, yang kedua, kategori penyerapan. Diserapkan apa adanya tanpa perubahan. Kata yang sudah lazim digunakan dalam bentuk aslinya tetap dipertahankan. Contoh, film, bus, modem. B. Diserap dengan penyesuaian. Penyesuaian dilakukan pada ejaan dan pelafalan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh, communication jadi komunikasi, function jadi fungsi, struktur jadi struktur. Yang ketiga, aturan penyesuaian huruf. Huruf vokal dan konsonan dari bahasa asing diadaptasi sebagai berikut. C menjadi K atau S. Contoh, kultur jadi kultur. PH menjadi F. Contoh, filosofi jadi filsafat. CH menjadi K atau S. Contoh, chemistry jadi kimia. Machine jadi mesin. Q menjadi K. Contoh, quality jadi kualitas. X menjadi KS. Contoh, teks jadi text jadi teks. Yang keempat, penyerapan kata berimbuhan. Kata serapan yang berimbuhan tetap menggunakan pola imbuhan bahasa Indonesia. Contoh, aktif diaktif, aktivate diaktifkan, standardis menstandarkan, adaptation adaptasi. Yang kelima, penggunaan kata serapan dalam penulisan. Jika kata serapan sudah ada padanan dalam bahasa Indonesia, sebaiknya gunakan pada padanan tersebut. Contoh, efisiensi menjadi gunakan keefisienan. Investigation menjadi gunakan penyelidikan. Jika ada padanan yang sesuai kata serapan dapat digunakan dengan penyesuaian. Yang keenam, penyerapan unsur daerah. Unsur dari bahasa daerah diserap dan ditulis sesuai pelafalan bahasa Indonesia. Contoh, kuda lumping. Keris. 7. Daftar kata serapan. 8. Menyediakan daftar kata serapan yang sudah disesuaikan ejaan. Referensi ini dapat digunakan untuk memastikan konsistensi dalam penulisan. Dengan pedoman ini, unsur serapan dapat digunakan tanpa mengurangi keaslian dan kejelasan komunikasi dalam bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan baik sikap atau tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.